Cari-cari dapat uang cepat, dirinya pun punya ide memakai wanita dari aplikasi. Tak lama dirinya ingin mengambil harta wanita tersebut. Tentu saja kisah ini berujung permasalahan hukum. Kasus kisah nyata kali ini yang aku ceritakan terjadi di Denpasar. Seorang lelaki bernama Wahyu 23 tahun bekerja menjadi driver ojek online, namun ada masalah hingga akhirnya pekerjaannya pun tak berjalan lancar dan dirinya menganggur. Hingga tak lama temannya mengajak menjadi pegawai tukang bangunan. Wahyu sendiri merantau ke Pulau Dewata, dirinya tinggal di salah satu koskan di daerah Denpasar. Punya istri dan anak, namun Wahyu lebih memilih merantau ke Denpasar dari Jember dan menitipkan keluarganya di rumah mertuanya. Merantau ke Denpasar demi mendapatkan pundi-pundi keuangan untuk keluarganya di Jember, namun ternyata tak sesuai harapan. Wahyu sendiri kini dengan keuangan yang murat-marit. Kebingungan hingga akhirnya Wahyu pun mempunyai ide yang jahat di mata dirinya. Ternyata memang di tahun 2016, Wahyu sendiri pernah diamankan terkait kasus pencurian. Kini lagi-lagi Wahyu pun mendapatkan pikiran yang buntu hingga ingin menghalalkan segala cara. Wahyu pun punya ide untuk mendapatkan harta dari wanita malam, hingga akhirnya diri membuka aplikasi dan mencari wanita tersebut. Mendownload aplikasi micet, Wahyu sendiri mencari wanita dan akhirnya menemukan seorang wanita bernama Dwi. Berkenalan dengan Dwi di sana hingga akhirnya keduanya pun mengobrol dan saling tawar-menawar. Hingga akhirnya di antara mereka pun ada kesepakatan harga dan keduanya janjian. Di tanggal 16 Januari 2021 subuh hari mereka pun janjian bertemu. Tak lama Wahyu pun datang ke tempat kos-kosan yang direncanakan dan diberitahukan oleh Dwi saat itu. Kondisi saat itu hujan hingga akhirnya Wahyu pun telat. Niat Wahyu datang ke kosan tersebut pun untuk melakukan hubungan suami istri dan tak lama mengambil harta Dwi. Akhirnya Wahyu dengan Dwi pun bertemu. Dwi mengajak ke lantai 2 tepatnya ke kos-kosan dirinya. Keduanya sempat ngobrol dan tak lama melakukan hubungan suami istri. Hingga usai melakukan hubungan tersebut, Dwi pun beres-beres ke kamar mandi tanpa Dwi sadari. Wahyu yang datang ke kos-kosan Dwi nampak memang tak membawa uang dan berniat jahat dari awal dirinya datang. Usai melakukan itu, akhirnya Wahyu pun mengambil uang, handphone dan juga harta Dwi. Namun saat itu ketahuan oleh Dwi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Aksi dari Wahyu ini ketahuan oleh Dwi, namun Wahyu nampak tenang, dirinya pun sudah mempersiapkan dengan membawa senjata tajam. Kesal saat itu karena menemukan Wahyu sedang mengambil harta bendanya, Dwi pun akhirnya mengamuk dan keduanya cekcok. Namun nampaknya Dwi tak tahu kalau Wahyu sudah menyiapkan semuanya dan membawa senjata tajam, membekap, memukuli hingga menikam Dwi beberapa kali, membuat Dwi tak bernyawa dan mengeluarkan cairan merah. Usai melakukan aksinya, Wahyu pun mengambil semua harta benda Dwi dan kabur lewat belakang pintu kos-kosan. Meninggalkan Dwi begitu saja dengan kondisi tak bernyawa, Wahyu pun kabur ke Jember ke rumah mertuanya dengan menggunakan bis. Saat itu teman Dwi merasa yang ada yang aneh. Bukan rahasia lagi, Dwi memang pekerjaannya menerima tamu dapat dari sosial media. Teman Dwi saat itu menelpon Dwi namun tak diangkat, WhatsApp pun tak dibalas. Sementara tak seperti biasanya kalau Dwi pergi selalu mengabari dirinya. Penasaran ada yang aneh, akhirnya teman Dwi sendiri meminta penjaga kosan untuk mengecek kosan. Mengintip kamar Dwi nampak menemukan sesuatu yang aneh hingga akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Saat mendobrak pintu kamar, Dwi nampak kaget menemukan Dwi sudah tak bernyawa dengan banyak cairan merah dan kamar Dwi pun acak-acakan. Para petugas kosan dan teman kosan Dwi pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian datang usai mendapat laporan, mengevakuasi jasad Dwi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan kalau Dwi mendapatkan penganiayaan dan juga mendapatkan tikaman hingga akhirnya mengeluarkan banyak cairan merah dan berpulang. Sementara keluarga dari Dwi pun kaget. Keluarga dari Dwi tak tahu pekerjaan Dwi, namun tiba-tiba mendapatkan berita ini dari pihak kepolisian hingga akhirnya jasad Dwi pun dibawa pihak keluarga usai dilakukan otopsi. Pihak kepolisian mendapatkan info dari teman Dwi dan juga penjaga kosan tentang pekerjaan Dwi hingga akhirnya langsung menyelidiki kasus ini dan mencari siapa pelakunya. Beruntung saat itu di kos-kosan ada CCTV, pihak kepolisian mendapatkan identitas pelaku dari CCTV tersebut. Pihak kepolisian pun melakukan pengejaran kepada tersangkanya yaitu Wahyu yang diketahui adalah mantan pengemudi ojek online yang kini menjadi pegawai bangunan. Namun teman Wahyu mengungkapkan kalau Wahyu sudah pulang ke kampung halaman sang istri ke Jember, Jawa. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengamankan Wahyu di rumah mertuanya. Saat itu bahkan keluarga mertua bingung kenapa di rumahnya banyak polisi, hingga akhirnya mertuanya pun mendapatkan penjelasan. Wahyu diamankan tanpa perlawanan dan dibawa ke Polres Denpasar. Wahyu pun mengakui kalau dirinya pelakunya, motifnya karena ingin menguasai harta korban dengan ingin melakukan hubungan suami istri.
Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Wahyu pun mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Istri dari Wahyu tak menyangka ternyata sang suami berniat merantau untuk mencari uang, namun ternyata melakukan kejahatan dan membuat malu keluarga. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.